Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Agustina dengan NIM 05041282328017. Di sini saya akan mempresentasikan suatu penelitian, yaitu efek pemberian bungkil inti sawit fermentasi dengan level berbeda terhadap pertambahan bobot badan kambing crossbore jantan lepas sapi. Adapun latar belakang yang dibahas yaitu dalam suatu pemeliharaan ternak, pemenuhan pakan berkualitas termasuk dalam kendala peternakan, sehingga perlu adanya pemanfaatan limbah industri kelapa sawit seperti bungkil inti sawit atau BIS, menjadi alternatif yang sangat potensial. Meskipun BIS ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 21,51%, penggunaannya sangat terbatas oleh karena kandungan serat kasar dan karbohidrat bukan pati yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya proses fermentasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas gizi, kecernaan, serta palatabilitas pakan tersebut. Pakan yang sudah difermentasi kemudian akan diuji coba diberikan kepada kambing crossbore yang merupakan hasil persilangan antara kambing burawa jantan dan PE atau peranakan etawa betina, yang memiliki keunggulan pada pertumbuhan cepat dan daya tahan tubuh yang baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh level pemberian BIS fermentasi terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan kambing crossbore jantan lepas sapi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga pemberian bungkil inti sawit fermentasi dapat memberikan efek terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan kambing crossbore jantan lepas sapi dengan baik. Pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2020. Tempatnya di Juragan Kambing Community, Desa Tandasura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kandang tunggal yang berbentuk panggung yang disekat sebanyak 4 petak. Di setiap petaknya berukuran 75 dikali 75 dikali 75 cm. Adapun timbangan sebagai alat mengukur bobot badan kambing crossbore. Digunakan juga sampel 4 ekor kambing crossbore lepas sapi dengan umur kambing yang digunakan yaitu 11 bulan. Dan tentunya bungkil inti sawit yang sudah difermentasi. Pada pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode rancangan bujur sangkar latin atau RBSL yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan mendapatkan beberapa perlakuan dengan persentase bungkil inti sawit yang berbeda. Penelitian ini berlangsung selama 56 hari dengan parameter yang diukur meliputi yaitu konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan kambing crossbore. Diagram alir penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu persiapan. Tahap persiapan ini meliputi dengan pembuatan kandang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kandang tersebut merupakan kandang tunggal yang bersekat dengan 4 petak berukuran 75 kali 75 dikali 75 cm. Kemudian mempersiapkan sampel 4 kambing crossbore jantan lepas sapi. Dan persiapan pakan yaitu bungkil inti sawit yang sudah difermentasi dengan pakan basal. Pakan basal ini terdiri dari dedak padi, jagung giling, molasses, garam, kulit kacang, mineral, dan hijauan. Kemudian dengan tahap penelitian, dengan meneliti beberapa metode atau beberapa ulangan dan perlakuan. Setelah itu, pemberian pakan selama 56 hari dengan mengumpulkan data dari konsumsi pakan serta bobot badan dari kambing crossbore. Setelah kita mendapatkan data-data, maka kita akan menganalisis data tersebut dan kita mendapatkan hasil serta pembahasan dari apa yang kita dapatkan dari data tersebut. Dan terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian ini. Adapun peubah yang diamati yaitu pertambahan bobot badan kambing crossbore dan konsumsi pakan dari kambing crossbore tersebut. Analisis data yaitu data yang diperoleh akan diuji menggunakan Latin Square Design atau rancangan bujur sangkar dengan menggunakan model matematis YIJ sama dengan Mou ditambah alpha I ditambah IJ ditambah sigma IJ. Adapun tabel hasil yang diperoleh dari data selama 56 hari tersebut yaitu konsumsi pakan
dalam perlakuan P0 atau kontrol yaitu 2,05 kg per ekor per hari. Sedangkan P1 yang dengan penambahan 15% bungkil inti sawit fermentasi didapatkan nilai 1,90. Pada P2 dengan penambahan 30% bungkil inti sawit fermentasi didapatkan nilai 2,03. Dan P3 45% ditambah bungkil inti sawit fermentasi didapatkan konsumsi pakannya yaitu 1,94 kg per ekor per hari. Dan pertambahan bobot badannya pada perlakuan P0 atau kontrol yaitu 0,20 kg per hari. Sedangkan pada P1 didapatkan 0,20 kg per hari. Dan P2-nya yaitu 0,23 kg per hari. Dan P3 dengan jumlah 45% bungkil inti sawit fermentasi yang diberikan dapat menambah bobot badan sebesar 0,58 kg per hari. Adapun diagram batang dari konsumsi pakan atau rata-rata konsumsi pakan per kilogram per ekor per hari yang dapat dilihat tersebut. Konsumsi pakan harian kambing berkisar antara 1,90 kg hingga 2,05 kg per ekor. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kelompok perlakuan P0 dan P2 tidak berbeda nyata atau p-value-nya lebih dari 0,05. Sedangkan pada antara kelompok P0 dengan P1 dan P3 terdapat perbedaan nyata yaitu p-value-nya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemberian bungkil inti sawit fermentasi mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi. Kemungkinan karena faktor palatabilitas atau merasa suka ternak pada pakan tersebut. Rata-rata yang diperoleh dari data tersebut yaitu pemberian bungkil inti sawit fermentasi memberikan pengaruh nyata atau p-value-nya kurang dari 0,05 pada pertambahan bobot badan antara kelompok P0 dengan kelompok P3. Sedangkan tidak ada pengaruh nyata atau p-value-nya lebih dari 0,05 yang ditemukan antara kelompok P0, P1, dan P2. Dalam hal ini, PBB tertinggi yang dicapai pada perlakuan P3, yaitu perlakuan pakan basal yang ditambah dengan 45% bungkil inti sawit fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat ini nutrisi dari pakan dapat diubah dengan lebih efektif menjadi produk ternak atau daging. Faktor lain yang mempengaruhi PBB antara lain yaitu konsumsi pakan, kualitas dan kuantitas pakan, genetik, lingkungan, dan hormon reproduksi yang belum optimal pada ternak lepas sapi pada kambing crossbred. Kesimpulan yaitu pemberian bungkil inti sawit fermentasi dengan level yang berbeda berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan kambing crossbred jantan lepas sapi. Dan disarankan untuk penelitian berikutnya perlu dilakukan lebih lanjut dalam melihat tingkat pencernaan kambing crossbred dengan pemberian bungkil inti sawit fermentasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.